tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik, hari Minggu telah tiba, waktunya kita beribadah. Kalian tahu nggak Kandes lagi di mana? Bener banget, Kandes lagi di spaceship, lagi di pesawat ruang angkasa. Karena Kandes harus meneliti ruang angkasa, Dan ini berhubungan dengan tema bulan ini, Ready to Launch atau siap meluncur. Iya, Kandes udah siap meluncur. Bahkan Kandes udah meluncur di ruang angkasa gitu. Walaupun Kandes ya nggak tahu apa yang harus Kandes peliti pecahkan di ruang angkasa, bahkan bahaya apa yang ada di ruang angkasa. Tapi Kandes senang banget karena bisa melihat betapa luar biasanya ciptaan Tuhan, betapa kreatifnya Tuhan dalam menciptakan semesta. Luar biasa ya. Nah, adik-adik, Kandes mau ajak kita buat beribadah. Siapa yang udah siap untuk beribadah? Coba kalau udah siap, bilang yes! Wah, sekali lagi. Yes! Lebih semangat lagi. Yes! Sekali lagi. Yes, 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 yes. Wow, harus semangat untuk beribadah. Yuk, kita bangkit berdiri. Oke? Siapkan hati kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, urapi setiap kami agar anak-anak-Mu yang mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu ini, Kau urapi ya Tuhan. Karena kami mau benar-benar mendengar suara-Mu, beribadah kepadamu. Dan kami mau belajar untuk melakukan perintah-Mu dalam hidup kami. Hadirlah di sini Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bersama kami. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Whenever I need some answers, God, I turn to you. You are my help when I need wisdom. You always see me through. To know that you're chasing after me makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Wherever there is freedom, I know that's where you'll be. You make me wanna do what's right and be the best version of me. To know that you're chasing after me makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out.
source for everything. When I don't know what to do, you help me figure it out. I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Shalom adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menari dan menyanyi buat Tuhan Yesus. Kita nyatakan kasih Tuhan itu sempurna untuk kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan dari awal lagi ya adik-adik ya. Kita katakan bersama-sama, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi
membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Engkau lebih lagi mencintai kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan Yesus yang akan kami lakukan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Bapa, sentuh setiap hati kami Tuhan Yesus untuk selalu melakukan yang terbaik Tuhan untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami saat ini mau duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Wow. Adik-adik. Wah, Kak Andes lupa matiin alat anti gravitasi. Jadinya, aduh, melayang begini jadinya. Repot juga ya. Adik-adik, tau gak sih, sebagai astronot yang baik, ini kata senior-seniornya Kak Andes, astronot tuh harus inisiatif. Ada yang tahu inisiatif? Inisiatif adalah melihat sesuatu yang perlu dilakukan dan melakukannya. Wow. Misal nih, sebagai astronot, Kandes harus ngecekin. Wih, Kandes cek nih dari alatnya Kandes ya. Wih, mesinnya bagus, jetnya juga bagus. Oke, itu inisiatifnya Kak Andes. Andes harus mau melakukan walaupun nggak disuruh, nggak diminta. Terus Kak Andes misal mau cek semua. Mesinnya Kak Andes, alatnya, wah, alat buat sensornya Kak Andes untuk mendeteksi. Coba Kak Andes cek. Oh, aman kok, aman. Kak Andes juga harus inisiatif buat hubungi teman Kak Andes yang lagi di ruangannya untuk memberitahu, teman, halo, John, bisa minta tolong nggak untuk matiin alat anti gravitasinya? Kak Andes susah nih, melayang terus. Tolong ya, sambil dicekin ya. Oke. Itu salah satu contoh inisiatifnya Kak Andes sebagai astronot. Sebentar. Bau banget. Apaan nih? Punya siapa nih celana? Melayang-melayang begini. Bau lagi. Bukan punya Kandes. Kandes nggak mau beresin. Kandes nggak mau ngelanjutin perjalanan, ya. Sebentar lagi sih, 5 menit lagi sebenarnya. Tapi Kandes nggak mau. Sampai ada orang yang mau beresin ini. Biarin, Andes tungguin. Kan bukan tanggung jawabnya Kak Andes, ya nggak? Betul. Ya, apa? Oh, Kak Andes dikasih kabar kalau hari ini di dalam ibadah kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang inisiatif juga, yang dia melakukan sesuatu tanpa disuruh, bahkan itu bukan tanggung jawabnya dia yang sebenarnya. Wow, luar biasa banget ya. Kak Andes juga pengen belajar dari karakter tokoh ini. Adik-adik juga mau? Yuk, kita dengarkan. Shalom adik-adik. Si nih, Kak Dirman lagi meneliti sebuah patung. Katanya sih dari bulan, dari
astronot ya. Ternyata pas Kadirman teliti, ini hanya batu bangunan yang biasa untuk bangun rumah adik-adik. Nah, Kadirman mau cerita sesuatu yang berkaitan dengan batu-batu ini ya. Ini terjadi di zaman Nehemia. Wah, oke, Kadirman taruh dulu ya sebentar. Oke, sudah ya. Di zaman Nehemia ini seorang anak muda yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat pekerjaan yang berantakan. Dia kalau lihat sesuatu yang tidak baik, dia akan perbaiki. Sesuatu yang belum selesai, dia akan selesaikan. Dan hebatnya lagi Nehemia ini, adik-adik, dia begitu mengasihi Tuhan. Dia sayang sama Tuhan. Wah, pokoknya kalau sudah urusan Tuhan, number one. Wah, dia pokoknya mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Sehingga tidak heran adik-adik, di masa mudanya ya, di usia yang masih sangat muda, Nehemia diangkat jadi pegawai kepercayaan raja dari Persia yang bernama Raja Artahsasta. Wah, Raja Artahsasta. Dia diangkat jadi pejabat tinggi dan salah satu tugasnya adik-adik mencicipi anggur raja setiap hari. Nyicipin anggur raja seperti apa? Ya seperti ini. Wah, dia minum. Seperti itu adik-adik ya. Jadi dia setiap hari kerjaannya mencicipi anggur raja itu bagus atau tidak, dan salah satunya yaitu beracun atau tidak lah. Artinya apa? Wow, saking percayanya raja, Nehemia diangkat sedemikian rupa menjadi asisten pribadinya raja, dan itu luar biasa. Raja, ini aku mencium sesuatu yang luar biasa. Anggur yang terbaik. Wah, baik sekali ini buat Raja. Luar biasa. Sekarang setelah kau cium, sekarang coba rasakan, cek apakah ada racun. Tentu, kan ini tugasku Raja. Bagaimana? Oke. Bercanda Raja, kau bercanda. Kau lihat wajahmu yang lucu. Aku bercanda. Ini baik Raja. Sampai suatu hari adik-adik ya, di Puri Susan, di tempat tinggalnya Nehemia didatangi oleh saudaranya yang bernama Hanani. Wah, Hanani datang. Wah, senang sekali. Nehemia begitu bersukacita. Lalu Nehemia mulai menanyakan bagaimana kabar Hanani, bagaimana kabar saudara-saudara orang-orang Yahudi yang terluput dari penangkapan untuk pembuangan ke Babel ya. Terus bagaimana keadaan kota Yerusalem? Dia begitu rindu akan kotanya Tuhan, akan kota kelahirannya, dia begitu rindu begitu. Lalu berceritalah Hanani apa yang terjadi di kota Yerusalem. Nehemia, Hanani, apa kabar? Senang jumpa dengan kamu. Oke, cerita kepada aku tentang saudara-saudara yang kembali ke Yehuda. Ya. Khususnya kota Yerusalem, bagaimana? Saudara. Orang-orang sedang sedikit sulit. Dan Yerusalem, kota Yerusalem. Aku suka tembok Yerusalem yang luar biasa. Ya, tembok. Wow, tembok runtuh, kotanya terbakar. Ya. Yerusalem sudah hancur, Yerusalem sudah runtuh, adik-adik. Dan pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar, dan ini membuat Nehemia begitu sedih karena tempat kediaman di mana dia mengasihi Tuhan itu hancur, ya, temboknya runtuh semuanya, pintu-pintu gerbangnya terbakar, dan itu menyedihkan sekali. Adik-adik, sehingga apa? Nehemia mendengar itu semua, dia tidak bisa makan, dia bersedih, dia berduka, adik-adik. Oh, kau mau strawberry? No.
Ya, sampai satu ketika dia memberanikan diri menjumpai Raja Artasasta. Dengan sedih dia bertemu dengan Raja Artasasta, sehingga raja pun bertanya, Nehemia, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu bersedih? Berceritalah Nehemia dengan apa yang dialami saudara-saudaranya di tanah Yehuda, di Yerusalem. Pintu gerbang kota yang sudah runtuh dan semua pintu gerbang terbakar, habis. Lalu dengan sedih Nehemia minta izin sama Raja Artasasta. Raja, izinkan aku Raja untuk ke Yehuda, ke Yerusalem, untuk membangun tembok kembali, tembok Yerusalem. Aku mau membangun kembali kota Tuhan yang sudah runtuh. Pokoknya adik-adik, kalau bicara tentang Tuhan, wow, Nehemia pasti nomor satu adik-adik. Dia berusaha sekuat mungkin. Ya, orang lain tidak lakukan, dia lakukan. Orang lain tidak berinisiatif untuk membangun kembali tembok kota, dia mau bangun kembali tembok kota, tapi dia minta izin dulu. Wow, keren banget ya Nehemia ini. Dia minta izin sama Raja Artasasta. Adik-adik, apakah raja izinkan? Yes, raja izinkan. Nehemia, coba. Oke, bagus. Ya, Nehemia, kenapa kau sedih? Apakah kau sakit? Raja, kota di mana tempatku lahir, kotaku Yerusalem, dan orang-orang yang kembali ke Yehuda, telah kotanya telah dihancurkan dan temboknya hancur, terbakar. Terbakar. Terus, wow, apa yang kau mau? Raja, izinkan aku untuk ke Yehuda dan memperbaiki tembok Yerusalem. Baiklah. Nah, waktu Nehemia mendapat izin dari raja, ya, dia berangkatlah ke tanah Yehuda di kota Yerusalem. Malam-malam adik-adik, bersama hanya beberapa orang saja, Nehemia berangkat, ya, menyelidiki, ya, melihat sekelilingnya malam-malam supaya tidak ada orang tahu apa yang akan dia lakukan. Dia lihat, wow, pintu gerbang Lebak, bukan Lebak Banten ya adik-adik, pintu gerbang Lebak namanya, itu juga sudah hangus terbakar. Lalu dia lihat lagi, pintu gerbang sampah. Loh, nama pintu gerbangnya lucu. Yes, nama pintu gerbangnya pintu gerbang sampah, itu juga sudah hangus terbakar. Dan itu membuat hati Nehemia sedih adik-adik. Nehemia melihat tembok-tembok yang sudah runtuh, hancur, berantakan. Lalu adik-adik, dengan semangat yang luar biasa, pokoknya Nehemia apapun yang dia lakukan, dia cuma berpikir, ini aku lakukan buat Tuhan. Ini aku lakukan buat Tuhan. Dia melayani Raja Artasasta, dia layani dengan baik. Dia berkata bahwa ini aku melayani Raja, ini untuk Tuhan. Wow, keren banget ya adik-adik. Nah, sampai akhirnya apa adik-adik? Nehemia mengumpulkan saudara-saudaranya, teman-temannya, orang-orang yang dia kenal yang masih tertinggal di Yehuda, di kota Yerusalem. Dia bangun semangat, ya, orang-orang Ibrani saat itu untuk ayo bangun lagi yuk, ayo bangun lagi. Ada yang juga mungkin mana mungkin kita bisa bangun kembali, ini sudah runtuh, bagaimana? Dan apa yang terjadi adik-adik? Nehemia dengan semangat luar biasa, dia terus memberikan dorongan semangat, dia terus mengajak, ya, bangsa Israel untuk membangun tembok kota yang sudah runtuh supaya nanti kalau tinggal di dalam kota supaya aman. Ya, kalau tidak ada tembok itu bisa tidak aman, berbahaya, dan ini menguntungkan orang-orang jahat. Saudara, selamat siang. Kita tahu apa yang terjadi dengan kota kita Yerusalem. Kota Yerusalem telah hancur. Pintu gerbangnya sudah terbakar. Kita harus membangun kembali tembok kota, keliling kota. Kita harus membangun kembali. Kita harus mulai membangun dan tidak usah khawatir. Tuhan akan tolong kita menyediakan semua yang kita butuhkan. Kita harus bangun sekarang. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke. Kita bangun sekarang. Kita bangun sekarang.
Tapi itulah Nehemia, luar biasa. Apapun dia lakukan, dia beri. Yang nggak beres, dia beresin adik-adik. Wow, kita belajar hari ini adik-adik ya. Sehingga Nehemia pun ya waktu itu mendapat dukungan ya, orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel di tanah Yehuda itu bersatu hati membangun kembali tembok kota Yerusalem. Keren. Nah adik-adik, belajar dari Nehemia, apapun yang kita lakukan hari-hari ini sama saja. Waktu kalian belajarlah bukan untuk nilainya, tetapi belajarlah untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kalian bantu mama, jangan guru tuh bantu mama ada capek, tapi bantulah mama, bantulah papa, seakan-akan untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Seperti Nehemia, keren banget, lakukan untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Akhirnya mesinnya sudah benar. Kalian sudah bisa ngapa kayak di bumi, nggak melayang kayak tadi lagi. Kalian tahu nggak ini apa? Ini yang celana tadi yang melayang-melayang. Masih bau sih, nggak tahu punya siapa. Tapi Kandes sekarang mau belajar inisiatif lagi. Walaupun Kandes tahu ini bukan punya Kandes. Kandes mau belajar bertanggung jawab. Wih. Nah, coba kita perhatikan. Jangan-jangan di sekitar kita ada yang bisa kita lakukan. Mungkin itu cucian di rumah, piring, ya kan? Atau sampah mungkin ada yang berserakan. Atau rumput tanaman perlu dirapihin, perlu disiram mungkin. Ada banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya di sekitar kita, ya nggak? Dan kita butuh inisiatif. Kita bisa mencontoh Nehemia di cerita tadi kan? Iya, Nehemia mau inisiatif untuk membangun tembok Yerusalem yang sempat runtuh. Atau Yesus, wow, Yesus yang mau inisiatif untuk menolong orang, mau menyediakan makanan buat yang lapar. Wah, banyak yang bisa kita contoh. Nah, sebagai anak yang inisiatif, Tuhan mau kita ketika melihat sesuatu, kita tidak perlu menunggu orang lain untuk melakukan. Jika kita bisa dan mau melakukannya, ya itu penting banget. Memang inisiatif itu butuh usaha yang keras, tapi tidak akan mengecewakan. Karena tidak akan hanya membantu kita sendiri, tapi akan membantu orang lain. Wow! Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23a. Halo kakak-kakak dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Oswald. Halo semuanya, nama saya Tiaga. Halo, nama saya Jason. Ketika kalian memikirkan orang-orang yang sangat berinisiatif, siapa yang terlintas dalam pikiran kalian? Mama. Papa. Orang yang menunjukkan inisiatifnya kepada saya adalah Bapak Andreas, ayah saya. Apa yang paling kalian kagumi tentang mereka? Mama waktu 2021 November, Mama membantu orang yang sedang berduka. Mama membereskan rumahnya dan memberikan bunga. Aku bisa melihat dari Papa kalau dia sudah bekerja keras untuk kami dan itu sangat hebat menurutku. Paling saya kagumi dari beliau adalah semangatnya dalam bekerja. Beliau bekerja keras, rajin, dan tidak mudah putus asa. Apa yang dapat kalian pelajari dari mereka? Mama melakukannya dengan cepat, dan dilakukannya dengan tulus. Yang dapat aku pelajari itu adalah
Kita tidak boleh pantang menyerah untuk bekerja keras dan selalu maju. Dan apa saya pelajari dari beliau adalah semangat pantang menyerahnya. Saat usia untuk pandemi, ayah selalu mencari usaha bisnis yang lain. Dan di sela-sela waktu kesibukannya, beliau tetap menyempatkan waktu untuk kami dan keluarga. Wah, gak kerasa ya, ibadah kita sudah di penghujung. Nah, gimana? Kak Andes yakin adik-adik semua terberkati dengan setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kita belajar lagi tentang inisiatif. Wah, Kak Andes juga mau mengajak adik-adik yang belum Kids Altar, yuk bergabung. Karena di Kids Altar kita akan bertumbuh bersama imannya, ya kan? Beda dengan ibadah karena nanti di sana kita akan ngobrol, kita akan berbincang-bincang, kita akan sharing, kita akan kesaksian juga. Kita juga akan main games bareng kakak-kakak dan teman-temannya. Kalau gitu, minta tolong sama papa mama untuk cek di Instagramnya WTC Kids, akan ada link, bisa pencet di situ, tap di situ, dan segera daftar biar adik-adik semua segera bergabung di Kids Altar. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita satukan hati kita fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami bisa beribadah hari ini dan kami belajar ya Tuhan tentang apa itu inisiatif, tentang apa yang harus kami lakukan sesungguhnya. Walaupun kadang hal-hal itu bukan tanggung jawab kami, tapi kami mau melakukannya ya Tuhan. Kami mau inisiatif. Terus gerakan hati kami ya Tuhan untuk melakukan yang benar agar kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuntun kami, sertai setiap langkah hidup kami. Demikianlah doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua, adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.